Gunung Kerinci telah berdiri tegak selama jutaan tahun. Gunung ini adalah puncak tertinggi di Pulau Sumatera. Di balik kabut yang selalu menyelimutinya, tersimpan misteri terbentuknya Gunung Kerinci. Ini adalah sebuah legenda asal-usul gunung yang melibatkan kejadian sedih di masa lalu. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi. Gunung ini adalah gunung berapi aktif setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung ini bukan sekedar bagian dari kejadian alam. Gunung ini adalah pusat dari kebudayaan dan cerita rakyat masyarakat Kerinci. Bagi masyarakat adat setempat, gunung ini adalah tempat tinggal nenek moyang dan roh-roh penjaga. Karena itu, Gunung Kerinci tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti. Legenda paling terkenal tentang terbentuknya gunung ini melibatkan seorang tokoh bernama Si Pahit Lidah. Misterinya adalah bagaimana sebuah kejadian alam yang besar dihubungkan dengan kisah pribadi seorang tokoh dari legenda, dan seberapa dalam kisah itu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap gunung yang menjulang tinggi ini. Dikisahkan, Si Pahit Lidah bukanlah orang jahat. Dia dikenal juga sebagai serunting sakti. Kesaktiannya adalah sebuah kutukan. Setiap ucapannya menjadi kenyataan. Karena kemampuannya itu, orang-orang sering menjauhinya dan dia hidup dalam kesendirian. Suatu ketika, bencana kelaparan besar melanda wilayah Kerinci. Si Pahit Lidah ingin membantu. Dia lalu bergotong royong bersama warga menggali sumur besar untuk mencari sumber air. Pekerjaan itu sangat berat dan memakan waktu lama. Setelah sumber air berhasil ditemukan, masyarakat bersorak gembira. Namun dalam kegembiraan itu, mereka seolah melupakan kerja keras Si Pahit Lidah. Ada yang menyebut warga lupa berterima kasih. Ada pula yang menyebut warga mengejeknya karena tersinggung, atau mungkin karena kelelahan dan merasa tidak dihargai. Si Pahit Lidah mengucapkan kata-kata keluhan. Ia berkata, "Mengapa harus susah-susah mencari air? Lebih baik tempat ini menjadi gunung saja." Perkataan itu adalah kutukan yang tidak disengaja. Sumur besar itu langsung bergemuruh. Tanah di sekitarnya terangkat dengan kekuatan dahsyat, membentuk gunung yang sangat tinggi. Gunung itu kini kita kenal sebagai Gunung Kerinci. Masyarakat percaya Kawah Kerinci adalah bekas sumur yang digali itu. Si Pahit Lidah merasa sangat menyesal atas ucapannya. Rasa sesal itu semakin dalam karena ia merasa telah mencelakai orang-orang yang ingin ditolongnya. Dia memilih untuk menghilang di kawasan gunung tersebut. Legenda menyebut air matanya yang terus mengalir menjadi sumber air mata panas di sekitar gunung. Selamanya menjadi penunggu yang berduka. Mari kita telusuri mengapa legenda Si Pahit Lidah tetap relevan di era modern. Mungkinkah cerita ini dulunya adalah cara masyarakat menjelaskan kejadian alam, seperti gempa atau letusan gunung, tanpa pengetahuan tentang pergerakan bumi? Ataukah legenda ini hanya kiasan untuk mengingatkan setiap generasi tentang akibat ucapan yang tidak dipikirkan matang-matang? Dan jika benar Si Pahit Lidah menyesal, apakah cerita ini ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan terbesar sekalipun harus menghadapi konsekuensi dan rasa bersalah? Mari kita padukan kisah kuno dengan fakta alam untuk memahami asal-usul Gunung Kerinci. Secara geologi, Gunung Kerinci adalah bagian dari barisan gunung berapi dengan bentuk kerucut khas. Ia terbentuk dari pergerakan lapisan bumi selama jutaan tahun yang masih aktif hingga kini. Tekanan dari lapisan bumi membuat batuan meleleh menjadi cairan panas di perut bumi. Dorongan cairan panas ini kemudian meledak ke permukaan bumi, menumpahkan lahar yang membeku lapis demi lapis. Proses inilah yang membentuk Gunung Kerinci, seperti yang kita lihat sekarang. Lalu,
Mengapa legenda si pahit lidah begitu populer di beberapa wilayah Sumatera? Dalam konteks Kerinci, tokoh ini berfungsi sebagai sosok cerita asal-usul. Cerita ini bertujuan untuk menjelaskan asal-usul suatu tempat atau kejadian yang sulit dipahami. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan dalam hal ini, ucapan, harus digunakan dengan bijaksana dan pertimbangan yang cermat. Kejadian menyedihkan yang dialami si pahit lidah menjadi alat pelajaran moral yang kuat bagi masyarakat. Selain itu, kisah ini memberikan rasa pada Gunung Kerinci. Gunung ini bukan sekedar tanah. Gunung ini menjadi sesuatu yang punya sejarah emosional. Kisah ini menjadi alat bagi masyarakat untuk menjaga gunung. Gunung Kerinci adalah sumber air utama, tempat tumbuhnya tanaman obat, dan tempat ritual. Dengan adanya cerita si pahit lidah, rasa hormat terhadap gunung menjadi mutlak. Kita telah menelusuri kisah di balik Gunung Kerinci dan legenda si pahit lidah. Namun bagi masyarakat adat, legenda itu tetap hidup. Cerita mengajarkan bahwa setiap letusan dan gempa adalah manifestasi kekuatan alam yang harus dihormati. Kerinci menjadi simbol dari dua kekuatan besar, kekuatan kata-kata yang bisa menghancurkan dan kekuatan bumi yang tercipta. Pada akhirnya, legenda ini mengajak kita merenung. Apakah kita sudah belajar dari penyesalan si pahit lidah? Atau masih membiarkan ucapan kita menimbulkan masalah bagi orang lain? Sementara fakta geologi mengingatkan kita bahwa alam selalu bergerak dengan hukum dan logikanya sendiri, bukan karena kutukan atau sihir. Kita telah menelusuri rentetan kisah yang luar biasa. Dari kode tersembunyi di lukisan Raden Saleh, pengorbanan seorang pemimpin yang menjelma menjadi cendrawasih, hingga kutukan tak sengaja yang melahirkan Gunung Kerinci. Meski ketiga cerita ini berbeda, mereka memiliki benang merah yang sama, upaya manusia memahami dunia melalui cerita, baik melalui seni, mitos, atau legenda. Kita selalu berusaha menemukan makna di balik yang tak terjelaskan. Kebenaran seringkali menunggu untuk diungkap, kadang justru tersembunyi di depan mata kita.